Ratna menggenggam erat tangan ibunya di terminal bus yang penuh sesak oleh pekerja migran lainnya. Udara malam yang dingin terasa menusuk, namun wajah ibunya tampak tegar meski matanya merah karena menangis. "Jaga dirimu, nak," bisik ibunya dengan suara bergetar. Ratna hanya mengangguk, menahan tangis yang sudah sejak tadi menggenang. Dalam hatinya, ia tahu keputusannya meninggalkan desa kecil di Jawa ini adalah taruhan besar. Ia harus membantu melunasi utang keluarga, meski itu berarti berjauhan dari orang-orang yang ia cintai. Bus yang membawa Ratna menuju kota besar akhirnya melaju. Suasana di dalam bus hening, hanya terdengar isak tangis beberapa wanita yang duduk di kursi belakang. Ratna memandangi kegelapan di luar jendela, memikirkan apa yang menantinya di negeri asing bernama Arab Saudi. Ia pernah mendengar cerita tentang TKW yang diperlakukan buruk, bahkan ada yang pulang tanpa nyawa. Namun, ia mencoba menguatkan hatinya. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, menggenggam tas kecil berisi pakaian dan beberapa foto keluarganya. Setibanya di kota besar, Ratna dipindahkan ke sebuah penampungan untuk calon TKW. Di sana, ia bertemu dengan puluhan wanita lain dari berbagai daerah. Suasana penuh keharuan, sebagian wanita bercerita tentang anak-anak mereka yang harus ditinggalkan, sementara yang lain menceritakan mimpi mereka untuk mengubah nasib keluarga. Ratna hanya mendengarkan, takut jika ia mulai berbicara, air matanya akan tumpah. Namun, di sudut hatinya, ia merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Malam sebelum keberangkatan, Ratna tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar kecil penampungan yang berbau pengap, memikirkan kampung halamannya. "Bagaimana ya, keadaan ibu besok pagi tanpa aku?" pikirnya, air mata mulai menetes tanpa ia sadari. Bayangan wajah adik kecilnya yang selalu memanggilnya, "Kak Ratna," terlintas di benaknya. Ia merindukan suara riang adiknya yang biasanya menyambutnya setiap kali pulang dari sawah. Tapi ia tahu, kerinduan itu harus ia tahan demi masa depan yang lebih baik. Pagi hari tiba dengan suasana yang penuh kecemasan. Para wanita bersiap dengan koper-koper kecil mereka, termasuk Ratna. Saat namanya dipanggil untuk menaiki bus yang akan membawanya ke bandara, hatinya terasa berdebar hebat. Ia melangkah pelan, meninggalkan penampungan dengan perasaan bercampur aduk. Pandangan matanya kosong, namun di balik wajahnya yang pucat, ada tekad yang membara. "Aku akan kembali dengan kesuksesan," janjinya dalam hati. Di pesawat, Ratna duduk di samping seorang wanita yang lebih tua, bernama Bu Murni. Mereka berbincang pelan sepanjang perjalanan. Bu Murni membagikan pengalamannya sebagai TKW selama 10 tahun, baik tentang suka maupun duka. "Yang penting, nak, jangan lupa doa. Apapun yang terjadi, Allah selalu bersamamu," kata Bu Murni sambil tersenyum. Kata-kata itu menenangkan hati Ratna, meskipun bayangan tentang kehidupan di negeri orang masih terasa begitu asing dan menakutkan. Ketika pesawat mulai mendarat di Bandara King Khalid, perut Ratna terasa mulas. Dari jendela pesawat, ia melihat gurun pasir yang luas dan kota yang penuh gedung tinggi. Ia merasa kecil di tengah dunia yang begitu besar. "Beginilah rasanya meninggalkan rumah," gumamnya. Saat turun dari pesawat, ia mencium aroma yang berbeda, udara yang kering dan panas menyambutnya. Rasanya seperti melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Ratna bergabung dengan rombongan pekerja migran yang diarahkan ke tempat penjemputan masing-masing majikan. Saat nama Ratna dipanggil, seorang pria berbadan besar dengan wajah kaku menyambutnya. Ia mengatakan bahwa Ratna akan bekerja merawat seorang kakek tua bernama Syekh Ibrahim. Tanpa banyak bicara, pria itu memasukkan koper kecil Ratna ke mobil dan membawanya pergi. Sepanjang perjalanan, Ratna memandangi jalan-jalan besar yang sepi, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini awal dari kehidupan yang lebih baik, atau awal dari penderitaan? Mobil yang membawa Ratna berhenti di depan sebuah gerbang besi besar. Rumah itu tampak megah dengan dinding putih menjulang dan halaman luas yang dihiasi pohon-pohon palem. Ratna memandangi bangunan itu dengan kagum sekaligus takut. Saat gerbang terbuka perlahan, pria yang mengantar Ratna memerintahkannya turun. "Ikut saya," katanya singkat tanpa senyum. Langkah kaki Ratna terasa berat, seakan ada beban besar yang menekannya. Begitu memasuki rumah, hawa dingin dari pendingin udara langsung menyergap tubuh Ratna. Ruang tamu yang luas dihiasi karpet mewah dan lampu gantung kristal.
Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk di kursi roda dengan wajah dingin dan pandangan tajam. "Itu majikanmu, Sei Ibrahim," ujar pria pengantar dengan nada tegas. Ratna membungkukkan badan, mencoba menunjukkan hormat, namun Sei Ibrahim hanya menatapnya sekilas tanpa berkata apa-apa. Hari pertama bekerja langsung menjadi ujian berat bagi Ratna. Ia diberi tahu tugas utamanya, merawat Sei Ibrahim yang sakit-sakitan. Namun, Sei bukanlah orang yang mudah didekati. Ia sering memalingkan wajah saat Ratna mencoba berbicara. Ketika Ratna hendak menyuapinya makan siang, Sei Ibrahim dengan kasar menepis tangannya. Nasi dan daging kambing di piring hampir tumpah. "Aku bisa sendiri," bentaknya dengan suara serak. Ratna merasa hatinya ciut, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Malamnya, Ratna duduk sendirian di kamarnya yang kecil, memikirkan apa yang baru saja terjadi. "Apa aku sanggup bertahan di sini?" tanyanya dalam hati. Ia memandang foto keluarganya yang ia letakkan di meja kecil. Wajah ibunya seakan mengingatkan Ratna akan alasan ia berada di tempat ini. Dengan pelan, ia mengucap doa, meminta kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Ia sadar, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Ratna mencoba mendekati Sei Ibrahim dengan lebih lembut. Ia menawarkan teh hangat di pagi hari dan menyiapkan ruangan agar lebih nyaman. Meski Sei tetap acuh, Ratna memperhatikan bahwa Sei sesekali meliriknya saat ia sibuk membersihkan kamar. Namun, setiap kali Ratna mencoba mengajak bicara, Sei hanya menjawab dengan gumaman atau diam saja. Ratna mulai memahami bahwa bukan pekerjaannya yang sulit, melainkan tembok dingin di hati majikannya yang harus ia runtuhkan. Saat membersihkan meja di ruang kerja Sei Ibrahim, Ratna menemukan bingkai foto seorang wanita cantik bersama dua anak kecil. Wajah-wajah itu tampak bahagia. Sebelum ia sempat mengamati lebih jauh, Sei Ibrahim masuk dan menatapnya tajam. "Jangan sentuh apapun di sini tanpa izin," bentaknya. Ratna langsung meletakkan bingkai itu dengan gugup dan meminta maaf. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya siapa mereka. Apakah mereka bagian dari masa lalu yang membuat Sei Ibrahim menjadi sosok yang dingin seperti sekarang? Di malam hari, suara batuk Sei Ibrahim menggema di seluruh rumah. Ratna yang sudah hendak tidur, langsung bergegas ke kamarnya. Ia menemukan Sei terbatuk-batuk parah dan kesulitan bernapas. Dengan sigap, Ratna mengambil inhaler dari meja di dekatnya dan membantu Sei menggunakannya. "Pelan-pelan, Sei," ucapnya dengan lembut. Setelah batuknya mereda, Sei hanya menatap Ratna tanpa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat tatapan mata Sei yang tidak sepenuhnya dingin. Namun, kehangatan itu hanya sesaat. Keesokan harinya, Sei kembali dengan sikap dinginnya. Ia mengabaikan Ratna seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Meski begitu, Ratna tidak menyerah. Ia percaya bahwa di balik sikap keras dan kasar Sei Ibrahim, ada luka yang belum sembuh. Dengan tekad yang semakin kuat, Ratna memutuskan untuk bertahan. "Aku akan membuatnya percaya bahwa dia tidak sendirian," ucap Ratna dalam hati, memulai hari barunya dengan doa dan harapan. Hari demi hari berlalu, dan Ratna mulai terbiasa dengan rutinitasnya merawat Sei Ibrahim. Setiap pagi, ia menyeduh teh hangat dan menyiapkan sarapan sesuai selera Sei. Namun, meskipun ia berusaha, Sei tetap dingin. Ia sering mengeluh bahwa makanannya terlalu asin, teh terlalu manis, atau kamar terlalu panas. Setiap keluhan itu terasa seperti pukulan bagi Ratna, tetapi ia tidak pernah membalas. "Kesabaran adalah kunci," bisiknya dalam hati setiap kali menghadapi hari yang sulit. Pada suatu sore, Sei Ibrahim meminta Ratna untuk membawanya ke taman kecil di belakang rumah. Dengan hati-hati, Ratna mendorong kursi roda Sei melewati jalan setapak yang dihiasi bunga-bunga mawar. "Duduk saja di sana, aku tidak butuh kau di dekatku," ujar Sei dengan nada kasar. Ratna menurut, tetapi ia tetap memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Sei menatap burung-burung merpati yang berkerumun di sekitar air mancur. Tatapan itu penuh kesedihan, seolah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Malam harinya, Ratna duduk di kamarnya, memikirkan apa yang dilihatnya di taman. Ia mulai menyadari bahwa di balik sikap keras Sei, ada luka batin yang dalam. Ratna merasa iba, tetapi ia juga merasa bingung bagaimana caranya mendekati Sei. Ia mencoba mengingat pesan ibunya sebelum pergi, "Orang yang kasar biasanya hanya butuh kasih sayang, nak."
Jangan berhenti berbuat baik. Kata-kata itu menguatkannya. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mencoba cara baru. Ia membuat bubur ayam, makanan khas Indonesia yang biasa ia masak untuk adik kecilnya. Dengan penuh harap, ia membawakan mangkuk bubur itu ke kamar Sei. "Ini masakan saya, Sei. Mungkin Anda suka," ucapnya pelan. Sei menatapnya tajam, tetapi ia tetap mencicipi bubur itu. Setelah beberapa suap, Sei tidak berkata apa-apa. Namun, Ratna melihat mangkuk itu habis dalam diam. Itu adalah tanda kecil, tetapi cukup membuat hatinya lega. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, saat Ratna sedang membersihkan ruang tamu, Sei tiba-tiba marah besar karena sebuah vas bunga terjatuh dari meja. "Kau ceroboh sekali. Apa kau tidak punya mata?" bentaknya dengan suara keras. Ratna merasa hatinya hancur. Air mata hampir menetes, tetapi ia menahannya. "Maafkan saya, Sei. Saya akan membersihkannya," jawabnya lirih. Meski merasa sakit hati, Ratna tahu ia tidak boleh menyerah. Di malam yang sunyi, Ratna sering mendengar Sei berbicara sendiri. Ia menyebut nama-nama yang tidak dikenalnya, seperti Aisyah dan Khalid. Ratna mulai memahami bahwa Sei merindukan keluarganya. Tetapi setiap kali ia mencoba membicarakan hal itu, Sei selalu menghindar. "Jangan ikut campur dalam hidupku," katanya dingin. Meski demikian, Ratna semakin yakin bahwa Sei Ibrahim menyimpan luka yang belum sembuh. Suatu hari, Sei jatuh dari kursi roda ketika mencoba mengambil buku dari rak tinggi. Ratna yang sedang di dapur mendengar suara keras dan langsung berlari ke arah Sei. Dengan susah payah, ia membantu Sei bangkit. Sei tampak malu, tetapi untuk pertama kalinya, ia mengucapkan terima kasih. "Kau cepat tanggap," katanya pelan, hampir seperti gumaman. Momen itu memberi Ratna secercah harapan bahwa ia mulai diterima. Meski masih ada hari-hari berat yang harus dihadapi, Ratna mulai merasa bahwa perlahan-lahan, Sei Ibrahim membuka hatinya. Setiap malam, Ratna berdoa agar diberi kekuatan untuk terus bersabar. "Aku tidak akan menyerah," ucapnya sambil menatap foto keluarganya. Baginya, tugas ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah ujian hati, dan ia yakin bahwa suatu saat kebaikan akan berbuah manis. Pagi itu, seperti biasa, Ratna menyiapkan teh untuk Sei Ibrahim. Namun, ketika ia mengantar teh ke kamar Sei, ia menemukan pria tua itu menatap keluar jendela dengan mata yang sayu. Sei Ibrahim tidak berkata apa-apa, bahkan tidak menoleh saat Ratna menyapanya. Dengan hati-hati, Ratna meletakkan cangkir teh di meja kecil di sampingnya. "Tehnya sudah siap, Sei," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, Sei mengangguk tanpa keluhan. Sekecil apapun itu, bagi Ratna, sikap tersebut adalah sebuah kemajuan. Hari itu, Ratna memutuskan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat Sei. Awalnya, ia ragu, takut Sei tidak menyukai idenya. Namun, ketika ia mulai membaca dengan suara lembut, Sei menutup matanya dan bersandar di kursi roda. "Suaramu mengingatkanku pada seseorang," bisik Sei tanpa membuka mata. Ratna terkejut, tetapi ia tetap melanjutkan bacaannya dengan penuh hikmat. Usai membaca, Sei terdiam cukup lama sebelum berkata pelan, "Dulu, istriku sering membacakannya untukku." Ucapan itu membuat hati Ratna tersentuh. Beberapa hari kemudian, Ratna mencoba membawa sesuatu yang baru. Ia memasak nasi goreng dengan bumbu khas Indonesia. Aroma wangi menyebar ke seluruh rumah, bahkan membuat para pelayan lain melirik penasaran. Ketika Ratna menyajikannya untuk Sei, pria tua itu menatap piring itu dengan alis terangkat. "Apa ini?" tanyanya. "Ini makanan dari Indonesia, Sei." "Saya harap Anda suka," jawab Ratna dengan senyum tipis. Sei mencicipi satu suap, lalu diam. Beberapa detik kemudian, ia mengambil suapan berikutnya, kali ini lebih cepat. "Ini enak," katanya singkat. Ratna hampir menangis mendengar pujian itu. Hubungan mereka perlahan berubah. Ratna mulai menemani Sei berjalan-jalan di taman setiap sore. Mereka berbicara lebih sering, meski Sei masih sering berbicara dengan nada dingin. Suatu hari, saat duduk di bangku taman, Sei menunjuk sekelompok burung merpati yang berkerumun. "Burung-burung itu," katanya pelan, "mereka bebas. Tidak seperti aku." Ratna menoleh, melihat ekspresi kesedihan mendalam di wajah Sei. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi memilih untuk diam, memberi Sei ruang untuk berbicara jika ia mau.
Pada malam yang dingin, Sei tiba-tiba memanggil Ratna ke ruang kerjanya. Ratna masuk dengan hati-hati, merasa gugup. Di meja, ada sebuah bingkai foto yang sebelumnya ia lihat. "Itu istriku, Aisyah," ujar Sei dengan suara yang bergetar. "Dia wanita paling baik yang pernah aku kenal. Tapi dia pergi, meninggalkanku." Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang belum pernah dilihat Ratna sebelumnya. Ratna merasa hatinya sakit melihat pria tua itu begitu rapuh. "Mungkin dia pergi, tetapi kenangannya selalu ada di hati Anda," ujar Ratna pelan. Sei tidak menjawab, tetapi ia tidak mengusir Ratna seperti biasanya. Sejak malam itu, Sei mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalunya. Ia bercerita tentang Aisyah dan kedua anaknya, Khalid dan Sarah, yang kini tinggal di Eropa dan jarang mengunjunginya. "Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri," katanya dengan nada getir. "Aku tidak menyalahkan mereka, tetapi rasanya kosong di sini." Ia menunjuk dadanya. Ratna hanya mendengarkan, mencoba memahami luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Momen-momen kecil seperti itu terus terjadi. Meski masih sering mengeluh, Sei mulai menunjukkan perhatian kecil pada Ratna. Ketika Ratna terbatuk-batuk karena udara dingin, Sei memanggil salah satu pelayan untuk membawakan selimut tambahan ke kamar Ratna. "Aku tidak mau kehilangan pekerjaku," katanya dengan nada dingin, tetapi Ratna tahu itu adalah caranya menunjukkan kepedulian. Hari demi hari, tembok yang memisahkan mereka semakin runtuh. Ratna menyadari bahwa Sei Ibrahim bukan hanya majikannya, tetapi seorang manusia yang terluka dan kesepian. Di sisi lain, Sei mulai melihat Ratna bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang tulus peduli padanya. Meski perjalanan mereka masih panjang, Ratna merasa ada secercah harapan di hati Sei, harapan yang ia yakini akan tumbuh lebih besar dengan kasih sayang yang ia berikan. Malam itu, Ratna menemukan Sei Ibrahim duduk di ruang kerja dengan tatapan kosong mengarah ke bingkai foto keluarganya. Udara dingin menyelimuti ruangan, tetapi Sei tampak tak peduli. Ratna membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Saat ia hendak pergi, suara serak Sei menghentikannya. "Duduklah," ujarnya singkat. Ratna menurut, meski jantungnya berdebar-debar. Ini pertama kalinya Sei memintanya tetap tinggal. Sei menatap foto itu lama sebelum mulai bercerita. "Aisyah adalah hidupku," katanya pelan. Suaranya terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. "Dia wanita yang penuh kasih. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku hingga lupa memberinya perhatian yang pantas. Ketika aku sadar, semuanya sudah terlambat." Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap melanjutkan. "Dia sakit parah, kanker. Aku tidak pernah ada untuknya ketika dia benar-benar butuh aku." Ratna merasa tenggorokannya tercekat mendengar cerita itu. Ia tak bisa membayangkan rasa penyesalan yang sedalam itu. "Tapi Anda mencintainya, Sei," ujar Ratna lembut. "Itu terlihat dari cara Anda berbicara tentangnya." Sei tersenyum pahit. "Cinta saja tidak cukup. Aku kehilangan dia, dan sejak saat itu, aku kehilangan diriku juga." Ratna menunduk, membiarkan Sei melanjutkan tanpa tekanan. Sei melanjutkan ceritanya tentang anak-anaknya, Khalid dan Sarah, yang ia besarkan dengan cinta tetapi sering merasa bahwa mereka tidak mengenalnya. "Aku pikir memberikan mereka kehidupan yang nyaman sudah cukup. Aku salah. Mereka tumbuh jauh dariku, dan kini aku hanya menjadi bayangan dalam hidup mereka." Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya, Sei meneteskan air mata di depan Ratna. Pemandangan itu membuat hati Ratna terasa hancur. Ratna mencoba menyemangati Sei dengan kata-kata sederhana. "Tuhan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, Sei. Mungkin anak-anak Anda hanya butuh waktu untuk memahami cinta Anda." Sei menatapnya dalam-dalam, seolah mencari harapan di balik kata-kata Ratna. "Kau terlalu optimis," katanya akhirnya, tetapi nadanya tidak lagi dingin. Ada kehangatan kecil yang mulai terasa. Hari-hari berikutnya, Sei mulai lebih terbuka. Ia bahkan meminta Ratna untuk menemaninya ke taman setiap sore, bukan hanya untuk duduk, tetapi juga berbicara. Mereka membicarakan hal-hal kecil, dari cuaca hingga kehidupan di Indonesia. Ratna bercerita tentang keluarganya di desa, tentang adik kecilnya yang selalu menunggunya pulang. Sei mendengarkan dengan seksama, terkadang menyelipkan komentar yang menunjukkan rasa ingin tahunya. Namun, suatu pagi, suasana kembali berubah.
Sei menerima surat dari anaknya, Khalid, yang hanya berisi kabar singkat tanpa menunjukkan niat untuk mengunjungi ayahnya. Sei membaca surat itu dengan tangan gemetar, lalu melemparkannya ke meja. "Mereka tidak peduli," ujarnya dingin. Ratna mencoba menenangkannya, tetapi Sei tidak ingin bicara. Hari itu, ia mengurung diri di kamarnya, dan Ratna hanya bisa mengetuk pintu untuk memastikan ia baik-baik saja. Malam harinya, Sei memanggil Ratna ke ruang kerjanya lagi. Kali ini, ia tidak memegang foto atau surat, tetapi Al-Quran yang terbuka di mejanya. "Aku pernah lupa pada Tuhan," katanya pelan. "Mungkin inilah hukumannya." Ratna menggeleng pelan. "Tuhan tidak menghukum, Sei. Dia memberi kita jalan untuk kembali." Sei menatap Ratna lama sebelum akhirnya berkata, "Mungkin kau benar. Tapi jalanku terasa terlalu jauh." Ratna menunduk, menahan air mata, sambil berdoa dalam hati agar Sei menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sejak malam itu, Sei Ibrahim tampak berbeda. Ia lebih sering terdiam, matanya menerawang seolah mengarungi lautan penyesalan. Ratna memperhatikan perubahan ini dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa Sei masih memikirkan keluarganya, terutama Khalid dan Sarah. Setiap surat atau panggilan singkat dari mereka hanya menambah luka di hatinya. "Mereka hanya menghubungiku karena merasa wajib, bukan karena mereka peduli," ujar Sei dengan getir suatu pagi. Ratna hanya bisa mendengarkan, tidak ingin menambah beban Sei dengan kata-kata kosong. Pada suatu sore, Ratna memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia meminta izin kepada Sei untuk menghubungi Sarah melalui telepon. "Apa yang kau harapkan?" tanya Sei dengan nada sinis, tetapi ia tetap memberinya nomor telepon. Dengan penuh harap, Ratna menghubungi Sarah. Awalnya, Sarah terdengar enggan berbicara, tetapi ketika Ratna menceritakan kondisi ayahnya, suaranya mulai melembut. "Aku akan mencoba datang," katanya akhirnya. Kata-kata itu memberi Ratna secercah harapan. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Sarah. Sei Ibrahim semakin murung, bahkan menolak makanan yang disiapkan Ratna. "Untuk apa aku hidup lebih lama? Tidak ada yang peduli," gumamnya dengan nada yang membuat Ratna merasa hatinya hancur. Malam itu, Ratna duduk di kamarnya sambil berdoa dengan air mata mengalir. "Ya Tuhan, tolong bukakan hati anak-anaknya. Jangan biarkan Sei merasa sendirian," bisiknya penuh harap. Doa Ratna akhirnya terjawab. Pada suatu pagi, suara bel rumah memecah kesunyian. Ketika Ratna membuka pintu, ia melihat seorang wanita muda dengan wajah yang tak asing. "Saya Sarah," katanya dengan nada pelan. Ratna merasa lega, tetapi ia tahu ini hanyalah awal. Ia mengantar Sarah ke ruang kerja Sei. Ketika Sarah masuk, Sei menatapnya dengan mata melebar. "Sarah," bisiknya, seolah tak percaya. Sarah mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluk ayahnya erat. Momen itu mengubah segalanya. Sei yang sebelumnya keras dan dingin, mulai menunjukkan sisi lembutnya. Ia berbicara panjang lebar dengan Sarah, membicarakan masa lalu dan mencoba menjembatani jarak yang selama ini ada di antara mereka. Sarah, yang awalnya terlihat canggung, mulai membuka diri. Ia bahkan meminta maaf atas jarangnya ia mengunjungi ayahnya. "Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihanmu, ayah," katanya dengan suara bergetar. Sarah tinggal di rumah itu selama beberapa hari, menemani Sei dan mencoba menghidupkan kembali hubungan mereka. Kehadirannya membawa kebahagiaan yang lama hilang dari rumah itu. Bahkan, Khalid yang awalnya tak mau tahu, akhirnya menghubungi Sei melalui panggilan video. "Aku akan mengunjungimu, ayah. Maafkan aku," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Sei hanya mengangguk, tetapi matanya basah oleh air mata bahagia. Ratna menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega melihat Sei mulai menemukan kebahagiaannya kembali, tetapi ia juga sadar bahwa tugasnya akan segera berakhir. Suatu malam, Sei memanggil Ratna ke kamarnya. "Ratna," katanya dengan suara lembut yang jarang ia gunakan, "kau adalah cahaya dalam kegelapanku. Tanpamu, aku tidak akan pernah mendapatkan ini semua." Ratna tersenyum, tetapi ia tidak bisa menahan air mata. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Sei," jawabnya dengan tulus. Di malam terakhir Sarah di rumah itu, keluarga kecil tersebut duduk bersama di ruang tamu, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ratna duduk di sudut, menyaksikan momen penuh kehangatan itu dengan hati yang bahagia.
Ia tahu, tugasnya hampir selesai. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarganya. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak kedatangan Sarah. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa kecil dan percakapan hangat antara Sheikh Ibrahim dan putrinya. Kehangatan itu juga menyentuh hati Ratna. Ia melihat perubahan besar dalam diri Sheikh, yang kini lebih sering tersenyum dan berbicara dengan nada yang lebih lembut. Namun, Ratna sadar bahwa waktunya untuk tinggal di rumah itu semakin mendekat pada akhir. Masa kerjanya akan segera berakhir, dan ia harus kembali ke Indonesia. Pada suatu pagi, Ratna tengah menyiapkan sarapan di dapur ketika Sheikh Ibrahim memanggilnya ke ruang kerja. Dengan gugup, Ratna melangkah masuk. Sheikh duduk di kursi rodanya, memandangi sebuah koper besar di mejanya. "Ratna," katanya dengan suara yang terdengar berat namun tulus, "aku tahu waktumu di sini hampir habis. Sebelum kau pergi, aku ingin kau tahu sesuatu." Sheikh terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kehadiranmu mengubah hidupku. Kau membuatku melihat bahwa dunia ini masih memiliki kebaikan, bahkan ketika aku sudah kehilangan harapan. Kau mengajarkan aku arti kesabaran dan cinta, sesuatu yang bahkan keluargaku tak mampu berikan." Ratna tertegun. Air mata mulai membasahi pipinya, tetapi ia tetap diam, menunggu Sheikh melanjutkan. Sheikh menunjuk koper di atas meja. "Ini untukmu," katanya. "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua yang kau lakukan untukku, tapi aku harap ini bisa membantu hidupmu di Indonesia." Dengan tangan gemetar, Ratna membuka koper itu. Mata Ratna membesar saat melihat isinya, tumpukan uang dalam jumlah yang luar biasa banyak. "Sheikh, ini terlalu banyak," ucap Ratna dengan suara bergetar. Sheikh tersenyum tipis. "Tidak ada yang bisa mengukur nilai perhatian dan kasih sayangmu, Ratna. Aku hanya ingin memastikan kau dan keluargamu hidup nyaman. Anggap ini sebagai ungkapan terima kasihku." Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis, memeluk koper itu, dan mengucapkan rasa terima kasih yang tulus. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan Ratna, seluruh penghuni rumah berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Sarah bahkan memberikan pelukan hangat kepada Ratna. "Kau adalah malaikat bagi ayahku," katanya dengan air mata di matanya. "Aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu." Sheikh Ibrahim, yang biasanya kaku, juga mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Ratna. "Semoga Tuhan selalu bersamamu," ujarnya. Ketika pagi datang, mobil yang akan membawa Ratna ke bandara telah siap. Dengan berat hati, Ratna mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika ia melihat Sheikh untuk terakhir kalinya, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Kau selalu punya tempat di hati dan rumah ini, Ratna." Kata-kata itu membuat Ratna merasa bahwa usahanya selama ini benar-benar berarti. Saat pesawat yang membawanya kembali ke Indonesia lepas landas, Ratna duduk di kursinya sambil memandangi awan di luar jendela. Ia membawa pulang bukan hanya koper berisi uang, tetapi juga kenangan yang akan selalu ia simpan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa pengalamannya merawat Sheikh Ibrahim adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Dengan hati yang penuh syukur, Ratna berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, atas perjalanan ini." Pesawat yang membawa Ratna akhirnya mendarat di bandara kecil di Indonesia. Udara hangat tropis langsung menyambutnya, berbeda jauh dari dinginnya malam-malam di Arab Saudi. Namun, perasaan di hatinya lebih hangat lagi. Dengan koper berat di tangannya, Ratna melangkah keluar dari terminal, mencari wajah-wajah yang dirindukannya. Dari kejauhan, ia melihat keluarganya menunggu dengan penuh antusiasme. Adik kecilnya, Siti, berlari menghampiri sambil memeluk erat kaki Ratna. "Kakak Ratna pulang," serunya dengan tawa bahagia. Ayah dan ibunya menyambut Ratna dengan pelukan hangat, meski kelelahan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. "Bagaimana perjalananmu, Nak?" tanya ibunya dengan suara lembut. Ratna hanya tersenyum, tak ingin langsung membahas apa yang ia alami selama di Arab Saudi. "Baik, Bu, nanti kita cerita di rumah, ya," jawabnya sambil menyeka air mata yang perlahan jatuh. Ia ingin memastikan mereka tahu bahwa ia membawa lebih dari sekadar koper berat, ia membawa harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Di perjalanan pulang, Ratna terus memikirkan Sheikh Ibrahim. Ia teringat senyuman terakhir pria tua itu saat melepasnya pergi. "Kau telah mengubah hidupku," kata-katanya terus terngiang di kepala Ratna. Ratna berharap Sheikh benar-benar bahagia bersama keluarganya.
Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, hubungan mereka seperti keluarga yang tak terduga. Baginya, Sei bukan hanya majikan, tetapi seseorang yang memberinya pelajaran tentang arti hidup, cinta, dan kesabaran. Sesampainya di rumah, Ratna membuka koper itu di depan keluarganya. Ayah dan ibunya terkejut melihat tumpukan uang di dalamnya. "Ratna, dari mana ini semua?" tanya ayahnya dengan nada penuh kekhawatiran. Ratna lalu menceritakan semuanya, tentang Sei Ibrahim, perjalanannya merawat pria tua itu, hingga hadiah luar biasa yang diberikan sebagai bentuk terima kasih. Sei memberikannya dengan tulus, "Ayah, ini adalah rezeki yang Tuhan titipkan untuk kita," ucapnya sambil menggenggam tangan ayahnya erat. Dengan uang itu, Ratna mulai membuat rencana. Ia ingin membuka warung kecil untuk ibunya, agar mereka tidak lagi bergantung pada hasil sawah yang semakin menurun. Ia juga ingin menyekolahkan adiknya hingga ke perguruan tinggi. "Ini bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua," ujarnya dengan penuh semangat. Keluarganya merasa haru melihat perubahan besar dalam diri Ratna. Ia bukan hanya kembali sebagai anak, tetapi sebagai cahaya baru bagi masa depan mereka.